Satu mulai. Selamat siang Bu Harti. Selamat siang Pak Ridwan. Maaf Pak, saya agak merepotkan Pak Ridwan sebentar hari ini. Tidak Bu Harti, saya berharap memang kita bisa mengobrol seperti ini. Oh iya ya, seperti kesepakatan kita kemarin ya Pak, waktu ngobrol-ngobrol di SD Ngablak 1, saya ada yang mau dibicarakan dengan Bapak. Oke, mari silahkan duduk Bu. Monggo silahkan. Nah, apa yang bisa Oh saya iya, bantu? Kelihatannya Bu Harti kok sedang banyak pikiran ya. iya nih Pak, ada hal yang mengganjal dalam pikiran saya mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita pelajari di modul kemarin. Nah, silahkan monggo Ibu ceritakan. Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita bisa menemukan solusinya. Nah, sebelumnya, kira-kira menurut Bu Harti yang menjadi tujuan utama dari pembicaraan kita hari ini? Ini Pak, saya ingin menemukan solusi mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan di kelas. Oke, berarti jadi berarti ingin menemukan solusi bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi itu yang sesuai dengan harapan dari buati yang nanti akan diterapkan dalam pembelajaran. Benar Pak, begitu maksud saya. Oke, coba sekarang Ibu ceritakan ganjalan yang Ibu alami dalam praktik pembelajaran diferensiasi itu apa? Begini Pak, ketika saya melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi, saya menginginkan adanya variasi variasi diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran itu, Pak. Variasi yang seperti Ibu maksudkan itu apa? Gini Pak, nah variasi yang saya maksud itu dalam kegiatan itu saya bisa menggunakan diferensiasi proses, diferensiasi konten, juga diferensiasi produk secara bergantian maupun kombinasi. Jadi, pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu tidak monoton, Pak. Misalnya, monoton hanya proses saja, atau hanya konten saja, ataupun hanya diferensiasi produk saja. Gitu-gitu. Oke, jadi selama ini diferensiasi yang sering diterapkan oleh buati itu apa ya? Saya selama ini, Pak, lebih sering menggunakan diferensiasi proses. Yang membuat buati lebih sering menerapkan itu apa? Ya, gimana ya, Pak? Karena menurut saya hal tersebut merupakan yang paling mudah, Pak, untuk dilakukan. Hmm, Selama ini pernah tidak Bu Harti menerapkan variasi diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran? Misalnya diferensiasi yang sudah Ibu terapkan itu apa selain yang proses tadi? Pernah sih, Pak. Ketiga jenis diferensiasi tersebut sudah saya lakukan. Hmm, Kalau menurut Bu Harti ya skalanya misalnya dari 1 sampai 10 itu praktik variasi pembelajaran itu kira-kira dianggap berapa nilainya? Kayaknya di angka 6 deh, Pak. Angka 6 ya. Oke. Yang membuat Ibu merasa di angka 6 itu apa? Mengapa di jenengan menilai itu menjadi hanya di angka 6? Apakah di angka 6 itu nanti menurut berarti akan menjadi meningkat gitu? Akan ada peningkatan enggak? Dari 6 ke 7 ke 8 Hmm. sampai 10 gitu. Oh, ya karena variasi yang saya lakukan kan belum maksimal, Pak. Masih dominasi pada diferensiasi proses saja. Harapan saya dapat saya tingkatkan nilai tersebut pada angka 8. Bahkan kalau bisa angka yang sempurna 10. Hmm. Lalu yang menjadi kendala Ibu selama ini dalam menerapkan variasi pembelajaran diferensiasi itu apa? Kendalanya? Kendalanya, gini Pak, tunggu ya. Kendalanya itu banyak sekali. Ya Saya coba itu ceritakan salah satunya. kesulitan, saya itu kesulitan ketika saya ingin menerapkan diferensiasi konten dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Karena selama ini diferensiasi konten yang saya lakukan hanya berupa video ataupun tampilan PowerPoint. Hmm. Sedangkan untuk konten-konten yang lain misalnya
poster atau gambar atau artikel-artikel itu saya sulit menerapkan di sekolah saya karena minim sekali media pembelajaran yang berupa poster. Jadi, saya itu merasa agak kebingungan ketika ingin melakukan diferensiasi konten pada bagian itu. Saya ingin melakukan itu karena kadang-kadang siswa juga kayaknya terus-terusan melihat video itu ada rasa bosan. Jadi, anak-anak itu sering mengeluh, "Aduh, gimana Bu, bosan dong lihat video terus." Nah, seperti itu, Kak. Oke. Jadi alasan ibu harus menggunakan media poster itu apa alasannya? Ya, Menggunakan gambar alasan atau saya posternya, selain ya, video tadi. alasan saya alasan saya begini, Pak, karena ada beberapa siswa kayaknya setelah saya lihat-lihat, beberapa siswa itu ada yang menyukai hal-hal tersebut. Betul. Ada yang juga siswa yang misalnya yang juga sering terlambat memahami materi yang disampaikan lewat video ataupun PowerPoint. Jadi kalau siswa itu melihat poster atau gambar, dia akan lebih memahaminya, memahami materi yang kita sampaikan. Oh, begitu. Oke. Lalu hal apa yang ibu lakukan untuk mengatasi persoalan ibu dengan kondisi sekolah yang minim sekali alat peraga atau media pembelajaran yang mendukung definisi konten yang ibu laksanakan selama ini? Nah, yang sudah saya lakukan selama ini saya mencari sendiri media pembelajaran tersebut, Pak. Kalau ibu mencari sendiri, kendalanya apa, Bu? Ya, kendalanya kan memerlukan waktu dan memerlukan biaya untuk mendapatkan media pembelajaran itu. Nah, kan kalau berlangsung terus-menerus, kita kadang ya mungkin terbebani lah, Pak, habis waktu atau bagaimana begitu. Hmm. Nah, dari permasalahan yang Bu Harti sampaikan itu menurut ibu kira-kira ada solusinya enggak? Ada sih, Pak, kayaknya. Ya, coba ceritakan, Bu. Solusinya kalau menurut ibu seperti apa? Berarti solusinya gini, Pak. Misalnya saya mencari sendiri media pembelajaran yang berupa poster atau gambar yang menarik serta artikel-artikel seperti itu, Pak. Nah, kalau itu sudah terjadi, nah pertanyaan saya dengan cara apa, Bu? Caranya karena zaman sekarang itu, Pak, kan era digital. Jadi apa-apa kita bisa cari apa-apa istilahnya dalam genggaman. Mungkin salah satunya nanti saya akan cari di Google dan lebih hemat biaya. Mungkin Hmm, seperti itu ya. oke. Oke, Bu, dari percakapan kita diskusi kita yang telah kita lakukan itu apakah Bu Harti mendapatkan pencerahan atau solusi? Iya, Pak. Jadi saya mendapatkan pencerahan bahwa saya harus tetap intinya saya harus tetap berusaha semampu saya sih, Pak. Hmm. Nah, dari yang Jana sampaikan tadi, Jana punya solusi. Nah, sekarang rencananya mau seperti apa, Jana? Rencananya sepertinya saya harus kreatif lagi dong. Hmm. Ya, maksudnya kreatif itu seperti apa yang Jana maksudkan? Nah, saya harus bisa mana ya, mencari media tersebut secara online. Kemudian saya cetak sendiri menggunakan peralatan yang ada di sekolah. Meskipun hasilnya pasti ya agak kurang bagus ya Pak, kalau kadang cari-cari itu gambar bisa pecah atau bagaimana ya, tapi paling tidak saya sudah berusaha ya Pak. Betul, betul, betul. Nah, dari cara itu, menurut Bu Harti ada cara lain nggak? Apa ya, kalau misalnya kita tidak cari di Google, kayaknya ada deh Pak, kita misalnya di sekolah itu kan kita langganan majalah penyebar semangat atau Bobo itu. Nah, mungkin kita bisa cari dari manfaat majalah bekas atau buku bekas, koran bekas, atau dari berbagai sumber lain biar bisa menjadi media pembelajaran berdiferensi konten, Pak. Hmm, oke, Bu. Mantap, Bu. Mantap, mantap. Dari yang jenengan sudah sampaikan, nah kira-kira Bu Harti itu mau memulainya kapan? Nah, secepatnya sih, Pak. Soalnya kan kita juga maksudnya kita akan mengadakan maksudnya perubahan pembelajaran agar bisa mengintegrasikan diferensiasi konten ataupun proses
menggunakan media-media pembelajaran yang sudah misalnya yang kita cari itu. Nah, dari yang jenengan sudah sampaikan, kemudian jenengan sudah punya waktu untuk memulai. Nah, sekarang berarti untuk mempraktikannya mulai kapan coba? Mungkin dalam beberapa beberapa hari ke depan lah, Pak. Karena untuk minggu-minggu ini kayaknya sekolah kita lagi sibuk karena banyak perlombaan. Jadi untuk minggu depan kira-kira saya setelah misalnya minggu depan saya bisa melakukan hal ini. Mhm. Oke, berarti nanti kita ketemu di minggu depannya setelah lomba gitu ya, Bu Arti ya. Nanti setelah Ya, setelah ada minggu lomba itu, nanti baru kita ngobrol lagi untuk tindak lanjutnya nanti seperti apa. Seperti itu, Bu Harti ya. ya siap, Pak. Terima kasih ya, Pak, buat waktunya. Baik. Jadi sudah mengganggu. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, siap, siap, siap. Yang penting nanti untuk kedepannya dari pembicaraan kita ini nanti insya Allah ada manfaatnya. Seperti itu ya, Bu Harti. Ya, ya. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Sama.